Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Teman-teman semua masih bersama kami di spesial program Selangkah Menuju Syurga. Taqabbal ya karim. Nah, ini menarik sekali pembahasan kita terkait dengan ketenangan dalam hidup. Mau itu di bulan Ramadan ataupun bulan-bulan yang lainnya, ada aja kadang-kadang yang bikin hati kita nggak tenang. Benar. Dan semua orang pasti tujuan utamanya teman-teman pengen biar hidupnya lebih tenang, hatinya lebih tenang gitu. Benar. Lalu ada nggak tips ataupun kisi-kisi yang bisa kita lakukan ya, bagaimana agar hidup kita terasa lebih tenang menjalaninya gitu? Yang pertama, para ulama mengajarkan kita agar hidup kita lebih tenang, tidak berekspektasi tinggi dengan manusia. Masya Allah. Mereka mengatakan goyatun nas la tudrak. Menyenangi semua manusia itu mustahil, nggak mungkin. Betul. Hanya orang bodoh dan paling bodoh yang pengen nyenengin semua manusia. Ada aja yang Nggak nggak suka mungkin. gitu pasti ya. Tidak ada manusia yang Benar, lebih baik dibanding Nabi SAW, dan Nabi pun dibenci dan banyak pembencinya. Apalagi kita yang pengen menyenangkan semua orang. Maka orang yang pengen menyenangkan semua orang berarti sedang sakit. Masya Allah. Jadi mungkin gini ya, kita nggak bisa mengontrol setiap lisan dan pikiran orang lain ya. Yang bisa kita kontrol adalah hati kita. Betul. Gitu ya. Sehingga muncul kan narsistik, megalomania, apa tuh istilahnya, pengen jadi pusat perhatian, pick me, kata anak sekarang. Nggak bisa. Sampai kapanpun kita nggak bisa nyenengin orang lain. Jadi yang jangan bisa, ekspektasi. Yang bisa kita lakukan adalah nyenengin Allah. Itu sesuatu yang sangat bisa. Artinya tujuannya tuh cuman Allah gitu ya? Iya, jadi daripada kita nyenengin orang, fokus aja kira-kira yang kita lakuin ini Allah ridho apa enggak. Okay. Dengan begitu hati kita lebih tenang. Jadi yang pertama tadi, jangan berekspektasi terlalu tinggi. Nah yang kedua teman-teman, jangan overthinking. Jangan overthinking, karena penyakit kita nih di zaman sekarang nih suuzon ya. Mau kita jadi public figure, netizen, ataupun yang lainnya, cepat banget suuzon dan overthinking. Atau kita selalu memikirkan perkara yang sebenarnya bukan ranah kita untuk memikirkannya. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, arif nafsaka minat tadbir gitu. Jadi coba istirahatkan dirimu dari perkara yang sebenarnya bukan kamu ranahnya untuk memikirkannya gitu ya. Benar. Coba deh, jangan semua mau difikirkan gitu, masalah yang sepele sampai hal terkecil difikirkan. Kan lama-lama kita nggak tenang. Karena tadi ekspektasinya tinggi, semua terlalu difikirkan, masalah rezeki difikirkan, padahal kembali lagi itu urusan Allah gitu ya Bu ya. Benar. Ada lagi nggak Bi tips biar lebih tenang hidupnya? Berikutnya adalah mencari menjauhi hal-hal yang sifatnya dosa dan maksiat. Karena dosa dan maksiat ini, kata Nabi SAW, apa definisi dosa? Dosa, kata Nabi, adalah al-itham ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihin nas. Dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan jiwamu. Betul. Jadi semua yang menggelisahkan jiwamu adalah dosa. Jadi kalau kita mau tenang, tumakninah, sakinah, happiness, jangan bikin dosa. Boleh Karena jadi itu tidak mungkin kalau kita nggak berdosa, Umar. Betul. Tapi setidaknya qillatul ma'asi, sedikitkan maksiat. Kalau faqdul ma'asi, tidak bermaksiat sama sekali, kayaknya mustahil kecuali para nabi dan rasul maksum. Ya, termasuk dari perkara yang paling kecil aja kayak bohong ya. Kan itu nggak tenang tuh, bikin nggak tenang juga gitu ya. Mulailah mengcoding kira-kira ini dosa nggak ya? Ini kalau dosa bakal buat saya stres dan gak baik. Jangan. Udah deh, nggak usah. Cari jalan lain yang lebih selamat. Ternyata mau bikin dosa bukan cuma takut sama azab Allah. Benar. Tapi lebih kepada juga tenang nggak ya, merasa aman nggak ya menjalani dunia gitu ya. Kemudian ada lagi teman-teman, yaitu banyakin zikir. Zikir ini kan makanan ruhani, makanan hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi orang-orang yang tenang tuh orang-orang yang nggak pernah jauh sama Allah. Dia selalu terpatri di lisannya itu Allah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Sama kayak Nabi Ayub alaihissalam ketika Allah uji dengan penyakit 18 tahun lamanya, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, nggak masalah semuanya engkau ambil. Tapi mungkin ada beberapa hal yang jangan diambil ya Rabb. Salah satunya adalah lisan untuk berzikir. Jadi kalau yang lain habis dimakan penyakit kusta, belatung dan lain sebagainya, beliau tetap meminta zikirnya tuh untuk tetap sehat gitu. Mungkin untuk mengingat Allah. Logikanya kayak gini nih Uma, kenapa zikir bisa menenangkan? Logikanya adalah logika cinta. Ketika seseorang cinta dengan seseorang yang lain,
dengan menyebut namanya saja sudah menenangkan hatinya. Betul. Bagaimana kalau dia jatuh cintanya sama Allah? Masya Allah. Sehingga yang dia sebut Allah, yang dia ingat Allah, yang ada di dadanya Allah, yang ada di benaknya ada Allah. Ketika dia menyebut Allah, maka muncul ketenangan. Jadi jatuh cinta sama manusia aja segitu indahnya ya. Gimana kalau kita jatuh cinta kepada dengan Allah? Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya Allah Allah beri kita ketenangan selalu dalam melakukan hal apapun ya, insya Allah. Amin. Teman-teman semua, jangan lupa untuk terus saksikan spesial program Selangkah Menuju Surga tentunya di platform digital damaiindonesiaku.id TV One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.